everyone, keep watching my video. Don't forget like, comment, and subscribe. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Susan from English ECA. Kali ini saya ingin menjelaskan preposition in, on, dan at. Oke, apa sih preposisi itu? Apa ya preposition? Oke, preposition seperti katanya kita lihat ya. Ada pre, ada position. Jadi preposition ini adalah kata depan. Nah, di mana pre ini adalah kata awal yang nanti harus ada di depan posisi. Contoh, di kelas. Oke. Di kelas. Di adalah preposition dari kelas, dari sebuah tempat. Oke. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan preposition atau kata depan untuk menjelaskan sebuah posisi. Oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan preposition in, on, dan at. Nah, preposisi ini masih banyak orang yang belum mengerti penggunaannya seperti apa. Nah, ketiganya ini bisa digunakan untuk menjelaskan posisi dan juga bisa untuk menjelaskan waktu. Oke. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan yang mengenai posisi dulu ya. Untuk preposition in menjelaskan waktu, menjelaskan tempat. Oke. Tempat yang memang keadaannya, oke, tempat tersebut itu luas. Oke. Ingat, tempat tersebut itu luas. Contoh, negara Indonesia luas kan? Kita pakai in, jangan pakai yang lainnya. Jangan sampai kalian pakai on atau at. Contoh, I on Indonesia. Kita harus pakai I'm in Indonesia. Oke, saya berada di Indonesia. Negara, terus nama tempat seperti nama tempat, nama kota, ya kan? Pokoknya intinya yang luas-luas ya, tempat yang luas kita harus pakai in. Contoh, hospital itu adalah sebuah bangunan yang menurut kita adalah luas kan? Nah, kita harus pakai in hospital. Oke, I'm in hospital. Ring ring ring. Susan, where are you? I'm in hospital. Oke, saya berada di hospital. Saya berada di rumah sakit. Ya kan, saya menyebutkan kata rumah sakit yang besar. Berarti secara tidak langsung saya tidak menyebutkan spesifik. Ya kan, lebih tepatnya saya berada di ruangan mana. Pokoknya saya cuma bilang saya di rumah sakit, gitu kan. Jadi nggak terlalu spesifik di mana, karena rumah sakit itu kan banyak ruangannya kan. Bisa saja kita di koridor, di ruangan pasien, dan di pokoknya di tempat-tempat yang lebih spesifik gitu ya. Jadi ini itu gunakan untuk tempat yang tidak atau menurut kita adalah luas. Boleh kita pakai in. Oke. Gitu kan? Nah, oke. Nah, sekarang ke preposition on. Untuk yang preposition on, jadi kalau yang tadi ini tuh untuk yang tempat-tempat yang luas, nah kita perkecil lagi nih untuk on, ya kan? Kita boleh menggunakan on untuk sebuah jalan. Oke, posisi kita ada di jalan nih. Contohnya I'm on the way, saya berada di jalan. Atau rumah saya berada di jalan Pangeran Diponegoro. Oke. Jadi kita harus pakai on ya. On Diponegoro Street, gitu kan? Atau on Jalan Diponegoro. Pakai on. Oke, lebih lebih mengkerucut lagi, lebih middle lagi. Oke, next kemudian ada at. Nah, untuk at ini dia lebih mengkerucut lagi, lebih spesifik lagi. Contoh, kita tinggal di Indonesia, ya kan? Di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di blok apa? Oke, kita bisa bilang at B block. Oke, berarti di blok B, ya kan? At B block number. Nah, lebih spesifik lagi ke number rumahnya, number 20. Oke. Jadi untuk posisi yang menggunakan in, on, dan at bisa kalian gunakan secara mengkerucut. Jadi in itu lebih luas, on middle-nya, tengah-tengahnya, dan kemudian at adalah lebih spesifik lagi. Nah, ini mengenai jalan ya, dan mengenai nama kota dan
tadi seperti blog ya kan, boleh pakai in, on, at. Nah terus juga untuk posisi-posisi yang lain lagi, contoh untuk yang in, contoh misalkan saya berada di kamar, I'm in my room, saya berada di kamar saya. Kamu boleh pakai I'm in my room, tapi kalau kamu ingin menggunakan at, it's okay. Berarti kamu menjelaskan secara spesifik, saya itu berada di kamar. I'm at my room, nggak apa-apa. Kamu boleh pakai in dan at, karena in secara posisi ada di dalam kamar tersebut, gitu kan? Nah, untuk on juga bisa dipakai untuk menjelaskan ada suatu benda yang menempel di benda lainnya, ataupun ada benda yang berada di atas benda lainnya. Kamu boleh pakai on. Contoh, there is a picture in the wall. There is a picture on the wall. Yang benar adalah there is a picture on the wall, ya kan? Karena fotonya, ya kan, gambarnya itu menempel di dinding, ya kan? Jadi ada foto, ada picture, ya kan, menempel di dinding. Nah, kita pakai on. Terus ada lagi, there is a book on the table. Jadi ada buku, ya kan, ada buku yang menempel atau berada di atas sebuah meja. Hi everyone, keep watching my videos. Don't forget like, comment, and subscribe. English ECA.